Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Hari ini kita akan masuk ke materi yang membahas probabilitas atau distribusi probabilitas kontinu bagian yang pertama. Di 2 minggu sebelumnya Anda sudah belajar tentang distribusi probabilitas diskrit. Nah, sekarang kita akan melakukan pembahasan untuk distribusi probabilitas yang kontinu. Nah, tentu saja kalau Anda masih mengingat dengan baik kuliah kita sebelumnya, semuanya itu akarnya berasal dari variabel acak atau variabel random, di mana dia bisa dibagi dua hal. Yang mana yang satu adalah diskrit dan yang kedua di sini kita punya variabel acak yang sifatnya kontinu. Ya. Untuk variabel acak yang diskrit akan berujung kepada distribusi diskrit gitu ya. Atau saya tulis DD gitu. Yang kontinu akan berujung kepada distribusi yang sifatnya kontinu. Nah, dengan cara seperti ini ya. Dengan cara seperti ini kita kemudian bisa melakukan beberapa perbedaan begitu ya nanti. Yang diskrit tentu saja pembahasannya beda, yang kontinu pembahasannya juga akan berbeda. Nah, seperti yang saya ingatkan sebelumnya, di sini supaya bisa memahami dengan baik, Anda perlu terlebih dahulu untuk mengetahui variabel random yang Anda hadapi itu apa. Misalnya, variabel randomnya tinggi badan, berat badan, suhu begitu ya dalam satuan Kelvin gitu misalnya. Atau misalnya IPK, tentu saja dia bisa masuk ke kategori distribusi yang kontinu. Tapi kalau misalnya jumlah produk yang mana nilai dari variabel random satu ke variabel random yang lainnya itu bisa Anda pecah-pecah, nah itu tentu saja menggunakan distribusi diskrit. Nah, dalam soal mungkin saja terjadi penggabungan antara distribusi kontinu dengan diskrit. Maksudnya bagaimana? Misalnya saya ingin mengetahui begitu ya. Kalau dengan binomial kan Anda diminta untuk mencari tahu, katakanlah kalau dari 10 orang yang divaksin tersebut, probabilitas 8 orang berhasil dengan vaksin tersebut berapa persen. Ya. Tapi probabilitas per orangnya atau probabilitas berhasilnya di situ Anda diminta untuk menghitung dengan distribusi normal misalnya. Itu bisa-bisa saja. Ya. Jadi dalam hari ini harus diperhatikan dengan cermat kira-kira teknik mana yang akan dipakai. Di sini kita akan membahas beberapa hal. Yang akan kita bahas hanya ada dua distribusi di sini. Yang pertama adalah distribusi uniform atau distribusi seragam. Pada saat kita kuliah tentang distribusi diskrit, uniform ini juga sudah diberikan, tetapi adalah uniform yang diskrit. Nah, sekarang kita akan membahas uniform tapi yang kontinu. Kemudian ini akan membahas juga berikutnya kita distribusi normal atau kalau dalam bahasa yang lain disebut sebagai distribusi Gauss. Ini merupakan distribusi yang sangat terkenal ya, dan banyak sekali dipakai di dalam bidang statistika dan juga probabilitas. Nanti kita akan melihat beberapa aplikasinya dan kita akan melihat bahwa distribusi normal bisa digunakan untuk mendekati distribusi binomial untuk kasus-kasus tertentu ya. Keempat hal ini, jadi nanti kita akan bahas distribusi uniform, kemudian distribusi normal, dan saya harap Anda bisa memahami dengan baik gitu ya. Karena terutama distribusi normal akan banyak sekali dipakai sepanjang Anda kuliah di teknik industri. Dan kalau misalnya Anda bekerja di bidang statistika begitu atau analitika data, saya rasa Anda masih akan sering sekali berhadapan dengan distribusi-distribusi ini. Baik, yang pertama kita belajar distribusi uniform. Oke, sebelum kita masuk ke sini,
sebetulnya dari mana orang itu punya dugaan bentuk sebuah distribusi ya. Ini saya berikan saja di awal. Kalau misalnya saya punya X gitu ya, di mana X itu adalah variabel random. Di sini saya punya ini adalah fx. Berarti fungsi dari X. Ini saya bikin dua gambar. Ini juga X. Yang di sini juga fx ya. Kalau bentuknya seperti ini ya, kemudian bentuknya seperti ini, maka mungkin Anda sudah punya dugaan bahwa ini adalah distribusi yang seragam. Kemudian yang ini adalah distribusi yang normal. Ya. Dimana kalau kita ingin mengukur kalau kita ingin mengukur probabilitasnya begitu ya, maka integral fx dari min tak hingga sampai plus tak hingga itu harus sama dengan 1 ya. Untuk kasus distribusi seragam ini pun sama. Kalau kita mengintegrasikan dari min tak hingga ke plus tak hingga, untuk distribusi normal juga harus integralnya tersebut sama dengan 1. Ini dx ya, fx dx. Nah, dari mana kita punya dugaan-dugaan bahwa sampel yang kita ambil itu distribusinya normal, sampel berikutnya distribusinya uniform, dan seterusnya? Kan kita harus mengetahui dengan pasti gitu ya. Kalau tidak kan kita tidak bisa merumuskan permasalahannya. Nah, tentu saja semuanya kembali ke kuliah minggu pertama, dimana kalau Anda ingat ya, dalam statistika itu pada dasarnya kita kan mengambil populasi atau kita ingin meneliti populasi, tapi karena keterbatasan kita, kalau kita tidak bisa melakukan sensus, berarti kita hanya bisa melakukan proses sampling. Nah, dalam proses sampling tersebut kita ambil di sini ada sampel, ya. Dari sampel tersebut Anda ada data. Di sini ada data 1, ya. Data 2 dan seterusnya sampai dengan data yang ke n, di mana n adalah ukuran sampel, ya. Dari sini kemudian Anda bisa membuat apa? Tentu saja supaya mengetahui saya bentuk distribusinya apa. Di sini kan tidak lain kalau misalnya kita partisi begini, ya. Kemudian yang ini juga kita partisi begini. Kita ambil nilai tengahnya. Jadi ini juga kita ambil nilai tengahnya dan seterusnya, ya. Nah, tidak lain kita kan harus membuat histogramnya. Jadi kalau histogram saya bentuknya seperti ini, persis seperti yang ada di gambar yang di atas itu, maka saya bilang ini distribusinya adalah distribusi normal. Tetapi kalau histogram saya bentuknya kurang lebih antara frekuensi kelas yang satu dengan kelas yang lain tidak berbeda jauh, maka kalau yang ini mungkin saya bisa menganggap distribusinya uniform. Tapi itu kan baru secara visual, ya. Nanti kalau di kuliah statistika di semester yang akan datang, Anda akan diajarkan tidak hanya melakukan pengetesan secara visual, tapi juga menggunakan metode misalnya disebut sebagai GOF atau goodness of fit, ya. Ini nanti akan kita pelajari di semester mendatang, ya. Jadi nomor 1, Anda dari data sampelnya tersebut untuk mengetahui distribusinya pasti harus membuat histogramnya, ya. Kalau Anda menggunakan software begitu, misalnya RStudio atau Python, tentu saja ini sudah dikerjakan secara langsung, ya. Tapi lagi-lagi seperti yang saya sampaikan, Anda tidak bisa hanya mengandalkan software. Anda harus mengerti apa yang ada di balik perhitungan perangkat lunak tersebut, ya. Bagaimana membuat sebuah histogram? Tentu saja dari data ini, ya. Anda harus menentukan yang disebut sebagai jumlah kelas, yang mana ini sama dengan 1 plus 3,3 logaritma N kalau Anda mau pakai kriteria Sturges, ya, dimana N adalah jumlah sampel. Kemudian setelah menentukan jumlah kelas, Anda menentukan panjang kelas. Setelahnya kemudian Anda menentukan berapa
batas minimum di sebuah kelas tersebut dan batas maksimumnya. Dan seterusnya sampai Anda menghitung frekuensi dan Anda mendapatkan histogram ini. Makanya itu betul-betul saya tekankan, dan ini banyak sekali dipakai konsep ini nanti termasuk pada saat kuliah simulasi komputer. Nah, kita kembali. Sekarang kita membahas bahwa distribusinya sudah kita tetapkan, distribusinya adalah seragam kontinu, ya. Berarti kalau kita bikin histogramnya kurang lebih seperti ini. Ini frekuensi kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 katakanlah. Kalau misalnya kita hanya punya 5 kelas begitu ya. Apa yang disebut sebagai distribusi seragam yang kontinu? Sini kalau kita lihat ya, definisi yang dituliskan oleh Pak Aji, sebuah variabel acak X itu mengikuti distribusi seragam yang kontinu dengan intervalnya di sini ya, dari A ke B atau alfa dan beta. Jadi ini identik dengan A batas bawah, ini beta B batas atas. Saya ulang, ini adalah batas bawah, yang di sini adalah batas atas ya. Di sini kalau Anda lihat bagaimana maksudnya? Berarti kalau kita lihat, kita punya batas bawah A, kita punya batas atas B, distribusinya di sini. Karena setiap titiknya itu dia mengikuti nilainya adalah 1 per BA, maka setiap titik ini fx ya. Kalau saya mengambil fx yang di sini, nilainya akan 1 per jangkauannya tersebut. Kalau saya mengambil nilai di sini, kalau saya ambil ini adalah x dan di sini adalah x aksen ya, maka di sini f aksen juga sama dengan 1 per B A ya. Artinya apa? Secara konsep, berapapun ya, berapapun variabel randomnya, dia memiliki probabilitas yang sama untuk terjadi, yaitu probabilitasnya itu adalah sebesar 1 per B dikurangi A atau 1 dikurangi jangkauan, kalau nilainya berada di antara batas bawah dan batas atas. Jika nilainya ada di luar itu, maka probabilitasnya adalah 0. Karena itu kan berarti kan tidak ada kejadian di ruang sampelnya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau misalnya kita kemudian menggambarkan ulang ya. Dia di sini punya ini X dengan batas bawah A, batas atas B begitu ya. Kalau misalnya ini saya integrasikan ini ya, tentu saja ini tadi integrasi dari fx dx dari A sampai B itu sama dengan 1. Ini kan, makanya dia membentuk sebuah persegi panjang dengan batas-batasnya B dan A, dan di sini kita punya konstan tingginya itu. Ini kan tingginya kalau Anda ukur di sini, karena dia luasnya 1 begitu ya, Anda bagi dengan jangkauannya, maka tingginya selalu 1 dibagi jangkauannya ya. Oke, maka ini disebut sebagai distribusi rektangular. Nah, ini adalah rataan dan variansi dari distribusi seragam kontinu ya. Sebetulnya kalau rataan mudah sekali ya. Kalau misalnya Anda punya sebuah distribusi yang mana nilainya di sini adalah konstan dari batas bawah A, batas atasnya B ya. Di mana di sini fx sama dengan 1 per B min A ya. Maka tentu saja nilai rata-ratanya, karena dia nilainya konstan, maka kan saya tinggal menjumlahkan batas bawahnya dengan batas atasnya, kemudian saya bagi 2. Itu kalau saya mau pakai cara yang gampang. Tapi kalau kita mau pakai cara yang lebih formal, di sini sudah dijabarkan dengan detail oleh Pak Aji bahwa untuk mengukur minnya tersebut, maka dari apa yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya, sebelum UTS, setelah UTS ya, bahwa ekspektasi X itu kan tidak lain kan adalah minnya.
di mana ekspektasi itu adalah variabel random dikalikan dengan fungsi dari variabel random tersebut diintegrasikan, ya. Nah, sekarang kita mengganti batas bawahnya yang di sini minus tak hingga dengan A, kemudian batas atas plus tak hingga tentu saja dengan B, X. Tadi fx-nya sudah sama-sama kita sepakat, kita gambarkan nilainya adalah 1 dikurangi B 1 dikurangi B min A atau jangkauannya, ya. Sehingga kalau kita ganti demikian, maka tentu saja di sini kalau Anda mau cukup rajin gitu ya, maka di sini adalah batasnya A, B gitu ya. Maka di sini kita punya ini adalah X, ini adalah B min A dx gitu ya. Sehingga kalau Anda gantikan dan seterusnya, Anda akan mendapatkan formula ini. Itu bisa Anda gunakan sebagai latihan, ya. Rasanya tidak perlu saya berikan lebih lanjut karena itu adalah kalkulus biasa begitu. Atau mungkin saya akan berikan dalam soal-soal ujian atau kuis, ya. Bagaimana kemudian Anda membuktikan rataan dari distribusi seragam kontinu ini. Kemudian di sini kita punya variansinya, ya, di mana variansi tersebut kalau kita variansi atau ekspektasi x kuadrat adalah di sini kita punya variabel random kuadrat dikalikan fx, ya. Ini pun sama. Anda integrasikan dan seterusnya, maka Anda akan mendapatkan formulasi ini, ya. Saya rasa ini cukup straightforward. Jadi Anda sudah mendapatkan variansi, Anda juga sudah mendapatkan minnya. Jadi kalau Anda diberikan soal begitu ya, distribusi seragam kontinu dengan parameter-parameternya tersebut, di sini Anda sudah bisa tidak hanya menghitung probabilitasnya, tetapi juga bisa menghitung min dan rataannya. Oke, kalau kita lihat sekarang bagaimana aplikasinya. Contoh begini, ya. Kita punya mesin kopi begitu ya. Ada mesin kopi, dia tiap hari itu menghasilkan kopi gitu ya. Menghasilkan kopi di lobby airport, di mana di sini kita punya dengan variabel random X, ya. Di mana di sini kita punya dia mengikuti distribusi seragam yang kontinu dengan batas bawahnya adalah A dan batas atasnya adalah B sebesar 7 dan 10. Berarti kalau kita punya, maka di sini fx begitu ya adalah 1/10 min berapa ini namanya? 7 ya, atau 1/3. Oke? Nah, sekarang ya, bagaimana cara Anda untuk cara Anda untuk menjawab jawaban-jawaban tersebut. Jadi kan kita punya tadi distribusinya itu kan kalau kita gambarkan ini adalah 7 ya. Kemudian ini adalah 10. Ini adalah fx-nya itu sama dengan 1/3 ya. Nah, sebetulnya caranya tentu saja tidak sulit begitu ya. Yang penting Anda tahu gitu apa yang ditanyakan oleh soalnya. Contoh untuk yang pertama di sini, berapa probabilitas ya bahwa untuk sembarang hari ya, untuk sembarang hari, dan ini penting gitu, on a given day, karena di sini diketahuinya bahwa variabel randomnya tersebut sifatnya adalah harian ya. Bukan mingguan, bukan bulanan atau apapun, dia sifatnya adalah harian. Nah, karena dia sifatnya adalah harian tersebut, ya, maka di sini kalau kita ditanyakan dalam sembarang hari, itu bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama adalah di sini kalau kita lihat paling banyak adalah ya, paling banyak di sini kita kopinya itu ya, paling banyak itu kopinya adalah 8,8 liter. Kalau paling banyak 8,8 liter, ini saya hapus saja grafiknya, saya bikin yang baru. Artinya kan kalau kita gambarkan secara grafikal, ini 7 ya.
maksimalnya 10, dan ini adalah grafiknya tadi. Maka yang ingin saya cari itu, dan ini adalah 8,8, maka tidak lain kan adalah yang ini kan, karena dia paling banyak ada di situ, at most. Maka dalam kasus ini, ya, di sini saya mencarinya tentu saja dengan integrasi. Di sini dari 7 ke 8,8 kita punya fx dx, dimana fx-nya tadi tentu saja adalah 1/3 ya, dimana 1 dibagi 10 kurangi 7 ya. Itu adalah untuk konsep yang pertama. Saya rasa sangat jelas. Jadi Anda harus membayangkan dulu yang ditanya apa. At most 8,8 liter. Berarti ada di sini yang kita cari. Yang berikutnya adalah, saya coba gambar ulang ya. Ini tetap sama, jadi dia punya range-nya dari 7 ke 10. Tapi pertanyaannya sekarang, saya ingin mencari tahu begitu ya, probabilitas dia dalam sehari itu mengeluarkan lebih dari 7,4 liter tetapi kurang dari 9,5 liter. Maka di sini adalah 7,4 ya. Di sini adalah 9,5. Nah, inilah yang perlu saya cari, gitu kan? Maka saya mencari di sini adalah integrasi dari 7,4 ke 9,5. Ini adalah fx dx. Tentu saja fx-nya juga tidak berubah, tetap sama seperti tadi. Nilainya adalah 1/3 untuk fx-nya itu, ya. Kemudian yang terakhir begitu, kita juga coba menggambarkan lagi. Nah, sekarang tetap sama ya. Jadi tentu saja range atau jangkauan atas bawahnya tidak berubah. Kita punya ini A sama dengan 7, B sama dengan 10. Sekarang saya ditanya bukan at most, tapi at least ya. Paling sedikit 8,5 liter. Maka di sini kalau saya punya 8,5 liter, yang saya arsir inilah adalah yang saya hendak cari. Di sini saya mengintegrasikan dari 8,5, tentu saja tidak sampai tak hingga, tapi dia punya batas atas yaitu 10. Di sini adalah fx, di sini adalah dx. Kita cari nilainya berapa. Ya. Jadi, yang paling mudah adalah tentu saja kalau Anda sudah berpengalaman begitu ya. Anda tidak perlu menggambarkan grafiknya. Tapi kalau Anda belum berpengalaman, ada baiknya Anda mengikuti cara yang seperti ini sehingga Anda bisa terbayang dia yang ditanyakan itu persisnya ada di daerah yang mana, ya. Dari situ kemudian Anda bisa mencari dengan cara integrasi dan seterusnya, dan seterusnya menjadi tidak merepotkan lagi. Oke? Sehingga kalau kita kerjakan begitu ya, tadi yang pertama sekali begitu, Anda harus mencari probabilitas fungsi padatnya atau probability density function, ya. Dimana kalau kita hitung tadi probability density functionnya di sini 3 ini kan tidak lain adalah batas atas dikurangi batas bawah, ya tadi. Di sini adalah at most begitu, paling banyak dalam sehari mesin kopinya mengeluarkan 8,8 liter, maka probabilitasnya adalah kalau Anda melakukan integrasi terhadap ini, Anda tentu saja probabilitasnya tidak lain adalah 8,8 dikurangi 7 kita bagi dengan 3 atau sama dengan 0,6. Ya. Bagaimana kemudian kalau saya ingin mencari probabilitas dia mengeluarkan antara 7,4 sampai dengan 9,5. Kalau kita lihat di sini, maka 9,5 kita kurangi dengan 7,4 dibagi 3, Anda dapatkan probabilitasnya adalah 0,7 gitu ya. Kemudian di sini kalau Anda ingin mengetahui, maka probabilitas paling sedikit gitu ya. Paling sedikit dia adalah 8,5. Maka tentu saja di sini adalah 8,5 sampai 10 sesuai tadi yang kita gambarkan.
Di sini adalah 10 dikurangi 8,5 bagi 3, kita ketemu probabilitasnya adalah 0,5. Ya. Bagaimana kemudian Anda mencari tadi? Di sini saya menambahkan sebuah soal gitu ya. Berapa min dan variansi untuk permasalahan kita ini? Kalau minnya, maka tadi mu-nya, maka tidak lain adalah B plus A 10 plus 7 kita bagi dengan 2 ya. Maka adalah 17 dibagi dengan 2 adalah 8,5. Maka di sini Anda tidak heran kalau untuk probabilitas dia paling tidak dia ada 8,5 liter yang dikeluarkan oleh mesin kopinya tersebut, maka probabilitasnya adalah setengah karena tepat sama dengan min-nya ya. Berapa kemudian variansinya di sini? Anda bisa hitung B min A kuadrat per 12. Maka variansinya adalah B min A kuadrat per 12, atau dalam hal ini adalah 3 kuadrat per 12 ya, atau 3 per 3 4. Maka di sini adalah sebesar 0,75. Kalau Anda ingin menghitung simpangan bakunya, tentu saja di sini Anda tinggal melakukan proses pencarian akar kuadrat dari variansinya ini ya. Itu adalah contoh untuk distribusi kontinu. Kalau Anda masih penasaran, Anda ingin membuktikan begitu ya, apakah betul luasnya 1, ini kan mudah ya. Berarti kan Anda tinggal batas atas dikurangi batas bawah, Anda kalikan dengan fx-nya. Maka tidak lain adalah 3 dibagi 3 atau sama dengan 1 ya. Maka luas areanya di bawah di bawah batas minimum dan batas maksimumnya memang sama dengan 1. Di situ akhirnya kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa memang distribusi ini memang mengikuti distribusi uniform, karena syarat dari sebuah probability density function, kalau Anda masih ingat kuliah kita sebelumnya, adalah integral fx dari minus tak hingga sampai plus tak hingga harus sama dengan 1. Oke, sekarang kita membahas distribusi normal. Tadi saya sampaikan, distribusi normal adalah distribusi yang bentuknya seperti ini, lonceng, dan itu tentu saja didekati dengan histogramnya yang memang kurang lebih berbentuk lonceng juga ya. Kalau secara visual tadi saya sampaikan, di semester yang akan datang Anda akan belajar begitu ya, bagaimana mencari distribusinya, misalnya kalau pakai metode bukan analitik ya, metode yang lebih terstruktur dan bukan visual, misalnya menggunakan goodness of fit ya. Distribusi normal ini merupakan distribusi yang banyak dipakai, dan nama aslinya adalah distribusi Gauss. Tapi kenapa orang menyebutnya sebagai distribusi normal? Tentu saja ada sejarahnya ya. Di sini salah satunya, fenomena alam itu banyak yang mengikuti distribusi yang berbentuk lonceng ini. Contohnya apa? Kalau kita berbicara tinggi badan ya, tinggi badan berarti kan gini. Kalau saya hapus ya supaya lebih jelas, ya, kalau saya menggambarkan lagi ya, dan Anda tahu bahwa luas dari area di bawah kurva ini dari minus tak hingga sampai plus tak hingga, tentu saja luasnya kan sama dengan 1 ya. Dari minus tak hingga sampai plus tak hingga fx dx gitu, itu akan sama dengan 1 ya. Nah, artinya apa? Nilai yang paling banyak muncul itu kan adalah nilai yang di sini ya. Nilai yang sini kan sedikit. Atau mungkin kalau gambarnya lebih bagus gitu ya. Gambarnya lebih bagus itu artinya begini. Kalau gambar lebih bagus itu lebih, nah seperti ini ya. Nilai yang paling banyak muncul ya, itu adalah nilai yang saya arsir ini. Sementara nilai yang Anda supaya mengerti ya mengapa disebut sebagai distribusi normal. Sementara nilai yang saya arsir dengan biru itu tentu saja probabilitasnya kecil. Nah, apa maknanya? Artinya dalam beberapa fenomena
Yang paling sering muncul itu adalah nilai yang ada di tengah-tengah atau nilai yang dekat rataan. Makanya disebut sebagai normal. Ya, contoh kalau kita bicara tinggi badan. Tinggi badan yang terbanyak itu adalah tinggi badan yang mestinya ya adalah tinggi badan yang dekat dengan rataan populasi. Kalau dalam kasus orang Indonesia mungkin kalau laki-laki mungkin 166 gitu, 165. Ya. Sementara orang yang ekstrim pendek begitu, katakanlah tinggi orang dewasa tinggi badannya cuma 120, dan juga orang yang ekstrim tinggi, katakanlah orang dewasa yang tinggi badannya adalah 2 meter lebih, itu jarang terjadi. Begitu pula dalam kasus IPK. IPK yang paling sering ditemui adalah IPK yang ada di tengah-tengah. Mungkin kalau ITB sekarang rata-ratanya 3,1 atau 3,0. IPK yang 3,9 itu jarang sekali, ya. Yang ada di sini probabilitasnya itu jarang sekali. Sementara IPK yang dia nilainya 2, misalnya nilainya 1,2 begitu, itu juga jarang sekali. Jadi, makanya disebut sebagai fenomena normal. Ya. Meskipun kalau secara filosofi tentu tidak seperti itu, ya. Misalnya bagaimana? Misalnya kalau kita berbicara masalah tingkah laku orang mengemudi di jalan raya. Yang dalam tanda kutip normal gitu ya. Itu kan adalah orang yang suka katakanlah menerobos jalan ya. Lampu merah katakanlah atau tidak taat peraturan. Sementara orang yang tertib begitu itu jarang. Dianggap tidak normal. Tapi kan tetap saja yang terbanyak itu bukan yang paling benar ya. Yang paling benar itu mutlak dalam hal sesuai yang peraturan. Tapi kira-kira begitu. Kata kuncinya adalah ya, distribusi normal yang terjadi paling banyak itu ada di nilai tengah-tengah. Sementara yang ekstrim kiri dan ekstrim kanan itu jarang terjadi. Nah, bagaimana kemudian kita melihat probability density function-nya dari distribusi normal ini? Jadi kalau Anda punya variabel acaknya itu adalah X ya. Di sini variabel X-nya tersebut mengikuti distribusi normal ya. Tadi saya sampaikan, maka X-nya akan berbentuk seperti lonceng. Dengan parameternya di sini adalah mu kuadrat dengan sigma kuadrat ya. Dengan fungsi yang diberikan di sini adalah 1 per akar 2 phi begitu ya. 1 per akar 2 phi. Dari di sini kita punya nilainya adalah 1 per 2 akar 2 phi sigma. Ini adalah bilangan eksponen pangkat min X min. Di sini tuh adalah X adalah variabel randomnya ya. Ini adalah variabel acak begitu. Ya. Kemudian di sini kita punya mu, ini adalah rataan dari populasi. Di sini kita punya sigma kuadrat. Di sini dia adalah variansinya, ya. Nah, bagaimana kemudian yang disebut sebagai distribusi normal? Nah, maka dia seharusnya akan mengikuti, ya. Seharusnya dia akan mengikuti probability density function yang bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana cara membayangkannya? Kita coba saja pakai angka, ya. Oke, saya belum tahu apakah ini berhasil atau tidak, tapi kalau tidak kita coba ya kita tidak tahu ya. Dan dalam ilmu pengetahuan, mencoba itu dan gagal lebih baik daripada Anda tidak mencoba sama sekali ya. Bagaimana maksudnya? Kita coba sekarang. Oke, tunggu dulu. Oke. Oke, saya besarkan. Ya. Sekarang saya punya misalnya ini adalah X gitu ya. Ini saya punya mu. Kemudian saya punya sigma kuadrat. Oke. Ini bukan tanda ini tapi tanda pangkat harusnya. Nah, katakanlah mu-nya adalah 10 gitu. Sigma kuadratnya adalah 1,5 ya. Saya ngambil angka berapapun. X-nya dia berasal dari minus tak hingga sampai plus tak hingga. Tapi
untuk memudahkan tentu saja kita tidak perlu mengambil semuanya ya. Tapi katakanlah Anda mengambil saja gitu, misalnya minus tak hingga itu katakanlah Anda anggap dia nilainya sangat kecil ya. Misalnya dia nilainya adalah 1 begitu ya. Atau nggak tahu, kita lihat cukup atau enggak. Atau mungkin bahkan bukan 1 tapi katakanlah misalnya minus 10 gitu ya. Minus 10. Berarti kalau yang di sini karena dia jaraknya dari minus 10 ke 10 ini adalah 20, maka saya sampai 30 batas maksimalnya ya. Di sini saya tambahkan terus minus 10 dengan angka yang cukup kecil. Misalnya saya ambil deltanya adalah 0,25 ya. Oke. Saya samakan di sini angkanya. Ini sampai dia ke plus 30 tadi ya. Oke, masih belum. Kita tarik lagi. Nah, ini sudah sampai ke plus 30 yang ada di sini. Oke. Nah, sekarang Anda harus menggunakan formulanya tersebut. Maka kalau kita punya X, ini adalah fx ya. Bagaimana kemudian memformulasikannya? Jadi kan Anda lihat ya, nilai dari mu-nya tadi tepat ada di sini, 10,00 ya. Maka di sini dia nilainya adalah bagaimana? 1 per akar. Ini kita kasih tutup kurung, buka kurung, square root gitu ya. Di sini adalah 2 dikalikan phi. Phi itu mestinya ada di sini ya. 2 dikalikan phi 1 akar 2 kali phi ya. Kemudian ini square rootnya sudah saya tutup. Oke. Square root akar 2 kali phi kemudian dikalikan sigma kuadrat begitu ya. Sigma kuadratnya berarti di sini dikalikan sigma ya, berarti harus akar dari sigma kuadrat. Sini. Oke. Ya. Sini kita dapatkan 1 akar 2 phi begitu ya. Di sini 1 akar square root 2 phi, square rootnya di sini dikalikan dengan karena kita harus mencari sigmanya ya, padahal ini kan sigma kuadrat. Kemudian di sini saya harus mengalihkan dengan dia eksponen gitu ya. Pangkat apa? Di sini adalah minus ya. Di sini adalah minus apa? X min mu ya, dolar. Di sini harus dikuadratkan. Di sini saya tutup lagi. Dibagi 2 dikalikan sigma kuadrat. Ini juga saya kasih tanda dolar ya. Di sini tadi E2 juga saya kasih tanda dolar. Oke. Nah, nilainya ternyata sangat-sangat besar ya. Oke. Kalau kita jumlahkan di sini, nah ini aja udah berbentuk distribusi normal ya nilainya. Maka kalau kita sekarang Anda ingin membuat fungsinya yang di sini, nah ini kan sudah mengikuti distribusi normal. Maka Anda misalnya menggunakan di sini ya, scatter plot, bukan scatter plot, sorry. Anda menggunakan ya, karena nilainya sangat besar gitu ya. Oke.
ini. Oke, kalau nggak kita lihat saja di sini ya. Tapi ini mestinya sudah betul gitu ya. Mestinya sudah betul. Meskipun di sini seharusnya nilainya itu sangat kecil ya, harusnya kalau untuk yang awal. Oke, sepertinya saya mohon maaf melakukan kesalahan, jadi kita ulang lagi ya, tidak apa-apa. Nah, itu pentingnya ya, kalau kita mencoba kita tahu gagalnya di mana. Jadi intisarinya di sini saya ulang, saya ingin menunjukkan bahwa memang probability density function dari distribusi normal ini memang berbentuk bell shape ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Aji. Nah, ini kita pakai dua cara. Yang pertama kita ambil parameternya dulu, kita ambil mu-nya. Mu-nya adalah sebesar 10 tadi ya. Kemudian sigma kuadrat kita ambil dia sama dengan 1,5. Supaya gampang saya tulis di sini. Berarti sigmanya ya merupakan akar sigma kuadrat itu adalah 1, akar dari 1,5 ya. Supaya rapi kita tuliskan di sini dia, sebentar, mana dia ya. Oke, 2 angka di belakang koma ya. Kemudian kita ambil sekarang ini adalah variabel random atau x. Nah, kita ambil, nggak usah jauh-jauh, jadi kurang dari 5 begitu ya, kurang dari 5 dari batas dari nilai tengah atau minnya tersebut, dan lebih dari 5 dari minnya tersebut. Sekarang saya ambil katakanlah sebagai delta gitu ya. Ini saya save dulu. Oke. Sekarang saya ambil nilai x-nya, jadi deltanya tadi adalah 5 gitu ya. Maka di sini adalah 10 kita kurangkan. Ini kemudian saya sebut misalnya ada increment. Incrementnya adalah 0,25 ya. Maka tadi untuk yang pertama adalah 10 dikurangi delta begitu ya. Jadi dari 5, sekarang saya yang berikutnya adalah dari nilai x-nya tersebut saya tambahkan dengan incrementnya. Oke, false karena sama dengan, harusnya plus ya. Nah, kita tarik terus sampai tadi saya tambahkan bahwa berarti nilai maksimalnya adalah 10 ditambah delta atau 15 ya. Nilai minimum 5, ini nilai itunya 15. Kita cari. Nah, 15 cukup sampai di sini. Ya, udah selesai, kita udah di sini. Saya tarik ke bawah. Nah, sekarang kita ingin menghitung fx ya. Tapi ini saya kasih begitu ya, artinya dengan fungsi yang ada sudah built-in di Excel. Jadi Excelnya sudah menyediakan fungsi untuk menghitung fx-nya tersebut menggunakan norm dis ya. Nanti ini akan saya jelaskan terlebih lanjut gitu ya. Bagaimana menggunakan norm dis ini. Untuk sekarang kita pakai untuk membuktikan bahwa dia memang berbentuk bell shape gitu ya. Jadi di sini mengembalikan atau menghasilkan nilai distribusi normal kalau Anda diberikan nilai min dan standar deviasi. Ini ada juga norm SDIS, ini belum saatnya, nanti akan saya jelaskan ya. Kita klik begitu. X ini adalah variabel randomnya. Kemudian Anda mengambil nilai minnya. Minnya kan berarti kan nilainya harus kita kasih dolar ya, karena dipakai terus. Kemudian ini adalah standar deviasinya. Standar deviasinya itu berarti kan adalah kita ambil
Di sini adalah nilai standar deviasinya itu adalah yang sigma, karena kalau sigma kuadrat adalah variansi, ya. Kumulatif tidak, karena kita ingin menghitung PDF-nya atau PMF ya, juga boleh-boleh saja. Ini B3 juga harus Anda berikan dolar. Ini false. Nah, maka nilainya sekian. Kita tarik, ya. Nah, kalau Anda lihat nilai fx dengan fungsi Excel tadi untuk dia yang nilainya 5, 7,8 pangkat minus sekian, itu sama dengan yang ada di sini, ya. Begitu pula 5,25 yang ada di sini, tuh 0,117644 juga sama dengan sini. 381396 sama ada di sini dan seterusnya. Itu cukup membuktikan bahwa dia bentuknya simetris, ya. Tapi kalau Anda mau lebih yakin lagi, Anda bisa buat grafiknya dengan scatter plot. Nah, di sini terlihat bahwa dia memang berbentuk bell shape, ya. Kalau kita mencari PDF-nya tadi. Jadi kan tadi nilainya kita dari 0 begitu ya, sampai dengan nilai dia. Tapi kan di sini dia nilainya tidak tepat ya, yang ada di sini. Kita coba gambar lagi. Kita gunakan fungsi X dan ininya. Sekarang coba kita gambarkan. Insert. Nah, sekarang lebih tepat, ya. Mengapa demikian? Tadi kan saya sampaikan bahwa kita kan range-nya dari 5 sampai 15 saja. Kalau tadi yang awal kan karena kita tidak mendefinisikan nilai yang di sebelah sini, jadinya kan dibaca semua, ya. Jadi itu adalah di sini kita sudah menggambarkan begitu ya, PDF dengan fungsi Excel. Oke. Nanti kalau Anda punya waktu, Anda bisa mengubah-ubah aksisnya supaya dari 5 sampai 15 saja. Nah, sekarang saya ingin mencari apakah bisa juga digunakan dengan formula yang ada di sini tadi, ya. Di bukunya atau di slide-nya Pak Aji. Oke, tadi saya salah ternyata memanfaatkan nilai minusnya dan seterusnya, ya. Nah, di sini kita lihat dulu. Ini adalah yang ada di sisi kiri ya. Kita bikin di sini dulu. Ini saya sebut sebagai f phi saja. Itu sama dengan apa? Sama dengan 1 kita bagi dengan, ya. 1 kita bagi dengan dia adalah square root gitu ya. 1 kita bagi dengan square root 2 dikalikan phi 3,14, ya, square rootnya tersebut, kemudian dikalikan dengan sigma. Ini kan sigmanya, tutup kurung, ya. Jadi ini 1 dikalikan akar dari 2 phi dikalikan sigmanya. Nah, sekarang kita tinggal mengalihkan ruas kanasnya. Jadi kita mencari sekarang fx, ya. Maka di sini Anda tinggal eksponen, gitu kan? Eksponen kita gunakan sekarang gini. Kita gunakan dulu, ini adalah x min mu x, atau di sini adalah x dikurangi mu kuadrat, mu kemudian dikuadratkan, ya, ini adalah F4 kita kuadratkan, ketemu adalah 25 ya, karena pasti positif. Kita bagi dengan 2 dikalikan sigma kuadrat, 2 dikalikan sigma kuadrat yang ini, ya, maka ketemu 25. Kalau kita bagi, kalau Anda ingin membuktikan begitu ya, 25 dibagi 2 dikalikan 1,5 itu 3 kan? Atau tadi sebentar kok jadi salah dia. Atau mungkin harus dikasih ini supaya betul. Oke, ya ini lebih tepat ya. Tadi berarti 25 kalau kita bagi dengan 3, betul ya, 8,333.
Nah, sekarang ini saya mengambil nilai yang di sini adalah nilai negatifnya. Kemudian ini saya gunakan fungsi eksponen. Ya. Nah, di sini ternyata dia harus dikasih itu lagi. Nah, sekarang saya sudah mendapatkan eksponen negatif dari ini ya. Jadi saya sudah menggunakan formula yang ada di sini, eksponen minus x per min mu kuadrat dibagi dengan 2 kali sigma kuadrat. Sekarang tinggal saya kalikan dengan yang di ruas kirinya tadi, fungsi phi-nya sudah saya hitung di sini. Ya, atau kalau misalnya Anda mau konsisten, boleh juga dituliskan di sini. Anda kalikan, ini dikasih dolar ya. Nah, nilainya sama kan? Kita tarik mundur. Nah, itu sudah membuktikan begitu ya. Kita gambar lagi sekarang. Insert dari sini. Ya. Berarti di sini sudah kita dapatkan, sekarang adalah sudah kita dapatkan PDF dengan formula. Ternyata sama-sama berbentuk lonceng. Jadi tujuan saya itu saja ya, supaya Anda mengerti apa yang dimaksud dari ini. Ini merupakan exercise yang mungkin Anda menganggap tidak penting ya. Cuma kalau saya justru hal-hal yang seperti ini saya tekankan betul begitu ya, karena di sini kita bisa menelusuri beberapa formula yang dipakai dan seterusnya. Di sini kita membuktikan bahwa formula yang dipakai di Excel itu sama dengan yang dituliskan di slide-nya Pak Aji. Nah, intisarinya apa? Ini kan nilai minus tak hingga, gitu kan? Ini nilai adalah plus tak hingga. Kalau kita ambil dari minus tak hingga sampai dengan plus tak hingga, dengan mengikuti formula yang ada di sini, maka dia akan memang berbentuk kurva, berbentuk lonceng, ya. Dan kemudian bagaimana cara kita mencari probabilitasnya? Ya tentu saja nanti di sini kita akan menggunakan integrasi juga, ya. Itu pun sama secara konsep. Nah, sekarang kita kembali ke slide, ya. Kalau kita kembali ke kemudian sama seperti pada saat pembahasan distribusi uniform tadi, di sini Anda perlu juga untuk mencari min ya dari distribusi normal. Nah, minnya tadi dia adalah ekspektasinya, kita bisa menghitung dengan beberapa formulasi begitu ya. Di sini kalau kita lihat begitu ya, ekspektasi x ini adalah variabel random dikurangi mu, itu akan sama dengan ekspektasi x dikurangi mu. Karena mu-nya ini dia bersifat konstan. Sehingga kalau kita menghitung sekarang ekspektasi x dikurangi mu, maka tentu saja kan adalah x mu adalah fx dx gitu. Maka dengan beberapa teknik integrasi Anda akan mendapatkan bahwa dia adalah x dikurangi mu ya. X dikurangi mu. Tadi di sini kan fx-nya kan tadi kalau Anda masih ingat menggunakan formula yang sudah dituliskan di sini, 1 dibagi dengan akar 2 phi sigma dan seterusnya. Itu kita nilai kita berikan ke sana. Kemudian supaya mudah begitu ya, karena x dikurangi mu dibagi sigma itu muncul beberapa kali, ini kan muncul 2 kali, x mu dibagi sigma, x mu juga dibagi sigma, kita ganti dengan z ya. Sehingga otomatis kalau dengan cara yang demikian, maka misalnya Anda ingin mencari nilai dx-nya, maka dia akan sama dengan sigma dz ya, dan seterusnya. Sehingga kesimpulannya yang ada di sini Anda bisa membuktikan nanti kalau Anda tertarik dengan penurunan formulasi matematis dari distribusi normal, Anda akan membuktikan bahwa di sini dia rataan dari sebuah distribusi normal tersebut akan sama dengan mu ya. Jadi rataan dari distribusi normal tersebut akan sama dengan mu. Oke. Nah, kemudian
Selain mencari rataan, tentu saja kita juga perlu untuk mencari variansi. Nah, variansi dari distribusi normal itu tadi kita diberikan ya, bahwa untuk mencari variansi kita bisa mencari dengan ekspektasi X dikurangi mu kuadrat gitu. Maka kalau Anda mencari dengan cara yang demikian, ini adalah minus tak hingga sampai tak hingga, ini adalah X dikurangi mu kuadrat fx dx begitu ya. X mu, tadi fx-nya juga kita ganti dengan PDF dari distribusi normal yang ada di sini. Kemudian di sini kita mengganti lagi X dikurangi mu dibagi sigma itu dengan Z ya. Sehingga di sini kita punya dx sama dengan sigma dz dan seterusnya. Kita menggunakan integrasi parsial sehingga kita akan mendapatkan bahwa nilai dari variansinya tersebut adalah sigma kuadrat. Ya, jadi intinya kita dapatkan dua hal. Min dari distribusi normal itu adalah mu, sementara variansi dari distribusi normal adalah sigma kuadrat. Oke, saya rasa jelas ya bagian yang ininya. Nah, di sini kalau tadi saya sampaikan ya, tadi kan di Excel yang sudah kita kerjakan bersama-sama, kita sudah membuktikan bahwa dia memang berbentuk lonceng. Ya, artinya apa? Kalau Anda mau mencari probabilitas ya, area di bawah si kurvanya tersebut antara variabel random x2 yang ada di sini, ya ini x2, dan variabel random x1 yang ada di sini, tentu saja kita kan harus mencari luas di antara kedua variabel random tersebut. Kalau kita mencari luas dari sebuah fungsi yang kontinu, maka kalau di kalkulus caranya kan adalah dengan melakukan integrasi. Ya, adalah dengan cara melakukan integrasi. Jadi Anda melakukan integrasi seperti ini. Apakah bisa dilakukan integrasinya? Ya kalau zaman sekarang sudah mudah ya. Di beberapa software sudah disediakan library begitu ya. Sediakan library bagaimana Anda bisa melakukan perhitungan integralnya tersebut ya. Tapi itu kan merepotkan. Sehingga caranya kalau yang tradisional ya, itu Anda menggunakan tabel. Nah, tapi permasalahannya di sini kan ada banyak sekali ya. Ada banyak sekali kan mu sama sigmanya itu kan tergantung kasus per kasus ya, atau case by case. Akan sangat merepotkan bagi tabelnya tersebut kalau harus menyediakan tabel untuk setiap nilai mu dan sigma. Ya. Maksudnya bagaimana? Katakanlah harus ada tabel untuk mu sama dengan 10 tadi ya. Dan sigma sama dengan tadi kan kita 1,22 ada tabelnya. Kemudian mu 5. Kemudian sigmanya sama dengan 2, ini juga harus ada tabelnya. Ini kan tidak mungkin. Karena jumlah kombinasinya kan kalau secara logika kan menjadi tidak terbatas. Kan tidak mungkin Anda menyediakan jumlah tabel sebanyak itu. Sehingga tadi kita punya cara yang lebih cerdas gitu ya. Kita sudah sebetulnya kalau pada saat kita mencari rataan dan juga variansi dari distribusi normal, kita sudah memperkenalkan sebuah variabel pembantu ya, yang berwujud di sini berupa z. Nah, itulah yang dapat kita pakai, dapat kita gunakan secara terus-menerus di dalam perhitungan distribusi normal ini. Ya. Bagaimana maksudnya? Di sini kalau Anda lihat begitu ya. Di sini kita dapat mengganti sembarang observasinya tersebut ke dalam ya, sembarang observasinya tersebut ke dalam nilai z-nya. Di mana kita disebut sebagai ini distribusi normal standar. Apa yang disebut sebagai distribusi normal standar? Yang dia memiliki min-nya sama dengan 0 gitu, dan sigmanya atau sigma kuadrat ya sama dengan 1. Untuk kasus ini saja ya, karena dia nilainya 1. Kalau
sigmanya tidak sama dengan 1, ya sigma kuadrat tidak sama dengan 1. Saya ulang, ini khusus untuk nilai ini saja. Sehingga di sini Anda bisa menggantinya kemudian menggunakan nilai Z-nya itu. Ya. Sekarang kalau saya diberikan X bar dan juga mu, kalau saya diberikan mu dan juga sigma, kemudian saya ingin mencari probabilitas dia, nilai variabel randomnya itu katakanlah kurang dari, lebih dari, dan seterusnya, saya tidak harus menggunakan banyak tabel, tapi cukup menggunakan satu tabel normal saja, ya. Dan ini kita bisa lihat begitu ya. Di sini kita bisa lihat dia ada di tabel A3 yang nanti akan kita contohkan, ya. Nah, artinya apa? Kalau Anda diberikan nilai X, kemudian juga diketahui nilai mu dan juga nilai sigma, Anda harus mengkonversinya ke dalam nilai Z terlebih dahulu. Oke, coba kita lihat tabel Z-nya tersebut. Kita lihat buku Walpole, Appendix A3. Kalau kita lihat di sini ada di buku Walpole Appendix A3. Oke, sekarang kita lihat appendix ya, A3. Nah, ini dia, ya. Nah, inilah maksudnya. Anda bisa mencarinya dengan tabel yang A3, tapi nilainya ini sudah untuk distribusi normal standar. Artinya Anda sudah harus mengkonversi dalam nilai Z-nya. Bagaimana cara membacanya? Berapa probabilitas dia nilai Z-nya ada di bawah minus 3,400 adalah 0,33. Itu adalah di sini. Kan nilai tengahnya adalah 0, ya. Kalau Anda cari begitu, berapa probabilitas dia kurang dari minus 0,00 atau plus 0,00 ya. Itu adalah 0,5. Berarti dia adalah yang ada di sini. Ya. Dari setengah grafiknya Anda tarik ke kiri, luasnya tentu saja sama dengan setengah. Nah, bagaimana kalau Anda mencari misalnya probabilitas dia itu adalah 1,50, maka dia adalah, kalau probabilitas kurang dari 1,50 berarti adalah 0,0668 dan seterusnya. Sehingga otomatis kalau yang lebih besar sama dengan, ya kita tinggal mengurangi 1 dikurangkan yang sudah kita cari tersebut, ya. Kita akan lihat contohnya satu persatu. Kita akan lihat dengan cara tabel, dengan juga kita bisa contohkan dengan cara yang ada di Excel, ya. Kita lihat sekarang contoh-contohnya. Kalau kita lihat sekarang yang ada di sini, ya, kita lihat satu-satu. Kalau Anda diberikan tabel normal atau distribusi normal standar, ya, berapa probabilitas ya atau area di bawah kurva itu berarti kan tidak lain adalah probabilitas. Di sini dia ya, yang ada di sebelah kanan Z 1,84. Ya, kita cari saja, gitu ya. Bagaimana cara mencarinya? Kita cari Z-nya 1,84 dulu. Maka di sini 1,84 ya. Oke. Kalau 1,84 di sini adalah 0,9671. Maka berarti yang ada di tapi ini kan Z kurang dari sama dengan 1,84. Nah, kalau yang lebih dari 1,84 berarti adalah 1 dikurangi 9671, gitu kan? Ya, maka di sini jawabannya dari Pak Aji adalah di sini 0,9671 ya. 1,84 di sini adalah kurang dari. Kalau yang lebih dari Z lebih dari 1,84 tentu saja adalah dia sebesar 1 dikurangi sekian. Atau kalau misalnya kita coba gambarkan begitu ya, supaya Anda terbayang yang dimaksud di soalnya itu. Kalau yang ada di sini yang A ya. Nah, tadi kan kita lihat bahwa nilai tengahnya itu adalah 0 ya. Di sini kurang lebih kalau distribusi normal tuh dia kurang lebih sampai plus 3 gitu ya. Plus tak ingganya sama dengan plus 3. Sementara minus tak ingganya itu sama dengan minus 3 gitu ya.
Maka kalau 1,84 itu sudah ada di sini. Ya. Kalau yang di buku Walpole nilai dari 0,9671 itu ada di sini. 0,9671. Nah, yang Anda cari itu kan adalah yang di sini. Maka otomatis dia yang bertanda sama dengan itu 1 dikurangi 0,9671. Itu adalah cara untuk menjawabnya. Ya. Nah, bagaimana kemudian menyelesaikannya dengan Excel? Itu juga mudah sekali. Di sini kalau kita gambarkan, misalnya ini adalah latihan normal, ya. Misalnya kalau Anda mencari, ini adalah Z, ya. Anda tinggal mencari P Z besar kurang dari Z kecil, ya. Saya tuliskan di sini. Maka kalau Z-nya dia adalah 1,84, ya. Maka berapa PZ besar kurang dari Z kecil? Menggunakan norm. Ini S dis, ya. Sini apa? Anda sudah mengembalikan berdasarkan nilai Z-nya saja. Ya. Tapi kalau kita ulang lagi, ya. Returns the standard normal distribution, ya. Seperti yang tadi saya terangkan. Dimana dia sudah diberikan bahwa nilainya min-nya adalah 0 dan standar deviasinya itu adalah 1. Kalau kita gunakan di sini adalah 1,84 begitu. Apakah Anda mau mencari fungsinya atau mencari probabilitasnya? Kalau iya true, maka nilainya adalah sama pasti 0,971. Kalau false bagaimana? Kalau false sama seperti yang tadi kita hitung di sini, ya. Kalau false itu akan menjadi nilai PDF-nya. Maka di sini kalau misalnya Anda iseng-iseng begitu, ya, menggunakan nilainya false, maka ini adalah nilai PDF-nya. Ya. Oke. Sekarang karena ini kita true begitu, ya. Nah, sekarang di sini PZ lebih besar dari Z, ya. Beberapa ada yang kurang dari sama dengan, ya. Tinggal Anda tambahkan saja. Maka di sini adalah tentu saja 1 minus ini. Sama kan? 0, jawabannya adalah 0,329 dan seterusnya. Oke? Itu tidak sulit, ya. Di sini ini soal nomor 1. Ya. Soal nomor 1. Kemudian bagaimana dengan yang nomor-nomor berikutnya? Ini juga kalau Anda lihat berapa kemudian yang ada di antara nilai Z 1,97 minus 1,97 dan Z 0,86. Nah, ini juga tidak sulit gitu, ya. Yang penting Anda mengerti dulu area-area di bawah kurvanya tersebut gitu, ya. Di sini kalau kita gambarkan, di sini Anda punya tadi, ya, ini lagi-lagi ini tengahnya adalah 0. Minus 1,97 itu ada di sini, ya. Minus 1,97 kira-kira. Minus 0,86 plus 0,86 ada di sini. Anda diminta untuk mencari yang ada di sini. Nah, padahal kalau di tabelnya tersebut, ya, kalau yang Z 0,86 tersebut berarti kan dari 0,86 terus kan sampai minus tak hingga ke sebelah kiri. Begitu pula kalau Anda ingin mencari minus 1,97 itu kan adalah dari minus 1,97 juga terus sampai ke sebelah kiri. Nah, maka bagaimana cara mencari irisannya? Maka Anda kan tinggal mencari di sini, ya. P Z besar kurang dari 0,86 dikurangi P Z besar kurang dari minus 1,97, ya. Di sini sudah disampaikan oleh Pak Haji. Kalau kita lihat di tabelnya begitu, ya. Kalau Anda lihat di sini dia punya Z besar 0,86, Anda cari 0,86 itu adalah 0,8051, ini kan 8051. Kemudian minus 1,97
minus 1,97 adalah 0,0244. Anda tinggal membayangkan area di kurvanya saja ya. Sini 1, berapa tadi, 97 ya, minus 197 0,024. Oh ini salah ya, mestinya Z-nya kurang dari minus 1,97, bukan 0,0409. Coba kita lihat 0,0409 kalau kita lihat di sini. Nah ini 1,74 kalau itu. Ini Pak Haji sepertinya salah. Ini saya ganti saja sekarang. Z-nya minus 1,97, di sini adalah 1,97 0,0244 ya. 0,244 kalau kita kurangi 8051 0,2044 6077 ya. Salah, 8051 kita kurangi saja 0, ini berapa? 0,8051 0,8051 dikurangi 0,02044 ya. 78466 jawabannya ya. 78466 0,78466 berarti itu 7 di sini. Oke, kita kurangi sekarang. Z-nya antara 0,86 dan 1, minus 1,97 ya. Di sini Z-nya adalah dari 0,86 minus 1,97. Di sini sama, PZ kurang dari Z. Anda bisa pakai tadi norm S distribution begitu ya. Z kumulatif yes ya, atau true. Nah, ini kan sama kan? 8051. Sini juga sama 0,0242, sehingga kalau saya kurangkan sekarang kedua area tersebut menjadi 0,78049. Mungkin saya salah nulis ini ya. 0,8051 0,02, oh salah saya, 44 ya, sama ya, 7807. Sini saya ganti, sama kan, 7807. Oke, yang berikutnya juga di sini kita coba terangkan begitu ya. Kita coba terangkan bagaimana kemudian kalau untuk sekarang berapa nilai K begitu ya, sehingga Z lebih besar dari K itu adalah 0,3015. Nah, ini pun coba kita pahami logikanya ya. Coba kita pahami logikanya di sini ya. Kalau kita ingin memahami logikanya, coba slideshow. Kemudian di sini Anda lihat begitu ya. Nah, gini kan? Lagi-lagi yang di sini 0 gitu. The value of K such that PZ greater than K sama dengan 0,3015. Berarti ini kan adalah K gitu ya. Ya. Adalah K-nya tersebut lebih besar dari K tersebut. Nilainya adalah 0, sini nilainya adalah 0,3015 ya. Sekarang pertanyaannya berapa nilai K-nya tersebut. Nah, kalau kita menggunakan tabel, maka tentu saja caranya adalah Anda harus begitu ya, harus mencari nilai yang kurang darinya tersebut. Karena kan kalau di tabel kan tidak diberikan nilai yang lebih besar, tapi diberikannya kan nilai yang kurang dari sama dengannya tersebut ya. Sehingga apa yang perlu kita cari di sini ya, untuk nilai apa itu namanya, untuk nilai sini, maka kita kurangkan dulu ya. 1 dikurangi
0,3015 itu berapa? Maka berarti kan adalah 0,6985 ya, kalau saya tidak salah hitung. Ya, mestinya betul. Ya, di sini kita lihat ya, betul. Yang ditulis Pak Haji adalah kita mencari nilai yang ada di sebelah kirinya itu 0,6985 ya. Coba kita cari bagaimana sekarang kalau 0,0985. Anda cari aja 0,698569 lah ini. Kalau 0,985 berarti adalah Z-nya 0,52 ya. Berarti di sini bisa dimengerti mengapa dia Z-nya adalah 0,52 ya. Saya rasa itu tidak sulit. Kalau kita menggunakan Excel itu juga bisa dihitung dengan mudah. Sekarang yang diketahui justru adalah ini. PZ lebih besar dari Z. Itu nilainya adalah, kalau kita lihat di sini, 0,3015. Maka di sini Anda bisa dapatkan PZ kurang dari Z berarti adalah 1 minus 0,3015. Maka Z-nya adalah bagaimana? Nah, ini. Sekarang kalau diketahui probabilitasnya, kemudian saya ingin mencari nilai Z-nya, Anda bisa menggunakan dengan fungsi yang disebut sebagai normal S inverse ya. Karena kita memanggil nilai probabilitas untuk mengetahui nilai Z. Ya, probabilitasnya berapa? 0,6985. Di sini udah dapat nilai Z-nya 0,52. Sama persis ya. Tidak berbeda. Oke. Kemudian untuk yang berikutnya, ini ada beberapa soal yang lain ya. Kalau yang di sini ini saya mencontohkan ya dengan fungsi. Selanjutnya saya pakai Excel saja supaya mudah gitu ya, karena kan Anda sudah mendapatkan juga di tabel, dan kalau tabel Anda bisa ngecek di slide-nya Pak Aji ya. Oke. Yang sekarang bagaimana cara menyelesaikannya? Di sini diberikan ya, di sini diberikan ada variabel random X gitu dengan distribusi normal ya, dia diketahui memang berdistribusi normal dengan mu 50 dan sigma 10. Nah, ini saya sampaikan Anda harus mencari Z-nya. Ya. Jadi dia, nah nilai Z-nya itu dari minus tak hingga sampai plus tak hingga begitu ya. Sekarang dia ada di antara 45 dan 62. Kita hendak menghitung nilai ini. Nah, otomatis kan kita harus mencari Z-nya terlebih dahulu ya, untuk yang nomor 2 ini. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita menggunakan Excel begitu, kita ketahui bahwa mu-nya adalah 50, kemudian sigmanya adalah 10 ya. Kita coba pakai dua cara. Anda bisa pakai dua cara gitu. Sekarang kita punya X1 gitu ya. X1 yang ada di sini dan X2. Nilainya adalah berapa tadi? 45 dan ini adalah 62. Nah, saya kan tujuannya kan adalah mencari di antara nilai X1 dan nilai X2-nya. Nah, maka di sini saya bisa dengan mudah mencari nilai Z1 dan mencari nilai Z2 gitu kan. Z1-nya berarti kan adalah tadi X dikurangi dengan mu, jangan lupa ditutup kurung gitu ya. Di sini Anda bisa gunakan F4 dibagi dengan sigma gitu kan. Itu adalah nilai Z-nya yang pertama. Yang berikutnya adalah Z yang kedua. Ini adalah kita sebut X-nya 62 dikurangi mu yang warna merah dibagi dengan sigma, ketemu 1,2. Ini Anda bisa menghitung PZ kurang dari Z1 gitu ya. Yang di sini Anda bisa menghitung PZ kurang dari Z2. Sehingga Anda bisa memakai tadi fungsinya adalah norms tadi S distribution. Ini adalah nilai Z-nya kumulatif true
ya. 0,300854 ini 0,888492. Kalau kita cocokin dengan slide ya, ini sama 88493 dan seterusnya, 30854 dan seterusnya. Dengan nilai Z adalah minus 0,5 dan 1,2. Sehingga nilai yang ada di antara apa itu namanya? Nilai yang ada di antara 45 dan 62 kalau diketahui dia mu-nya 50 dan sigma-nya 10, tentu saja bisa kita hitung adalah 0,88 sekian, kita kurangi dengan 0,30854. Ketemunya adalah 0,5764. Ya. Nah, tapi di sini kita ada juga cara yang bisa yang lain yang digunakan, menggunakan fungsi apa. Kalau ini kan Anda lihat ya, saya ulang lagi, ini norm.s.dis ya. Ini norm.s.dis. Ada juga fungsi yang lain. Di sini dia disebutnya adalah norm, sama seperti tadi sebetulnya, sama seperti pada saat kita menggunakan yang formula normal. Ini norm.dis saja. Anda kan bisa menggunakan ini nilai x-nya ya. Menggunakan nilai min-nya F4 karena kita pakai lagi. Standar deviasinya atau sigma F4 karena kita pakai lagi. Kumulatif, yes, true. Karena saya ingin menghitung kumulatif distribution function. Kalau kita lihat hasilnya akan sama. 0,30854. Anda tidak perlu menghitung dari nilai Z-nya. Saya tarik, ini pun sama, 0,88493. Sehingga kalau saya kurangkan antara yang ini dengan yang di atasnya, saya akan mendapatkan hasil yang sama, ya. Ini adalah norm.dis, ini adalah norm.s.dis. Ini memanggil nilai Z, ini memanggil nilai X, sigma, dan mu. Dan pada prinsipnya sama saja. Ya. Berikutnya, untuk yang ketiga di sini, gitu ya. Tadi saya sudah memperkenalkan di sini dengan norm .s.inf ya. Kalau yang di sini Anda masih ingat. Tadi saya menggunakan norm.s.inf gitu. Maka yang di sini pun ini caranya juga sama persis gitu ya. Caranya sama persis. Di sini Anda coba ya. Bagaimana misalnya kita ingin mencari ya distribusi normal. Sekarang kalau kita gunakan soal nomor 3 gitu ya. Ini adalah kita punya mu-nya adalah 40, sigma-nya adalah 6 gitu. Nah, sekarang coba bagaimana cara kita mencarinya ya. Cara kita mencarinya. Apa yang dimaksud yang ada di sini ya. Maka kalau yang A di sini kan ya, ini 0. Berarti di sini 45% gitu ya. 45%. Nah, sekarang saya ingin mencari berapa nilai Z-nya dan otomatis saya ingin mencari nilai X-nya. Kalau tadi kan saya ingin mencari apa? Saya cukup dengan nilai Z-nya. Sekarang saya tidak cukup. Saya ingin juga mencarinya dengan nilai X-nya itu, yang mana dia nilainya 45% ada di sini. Oke. Maka caranya kalau dengan demikian, ini 40, ini 6 ya. Berarti artinya apa? Di sini kan adalah kita punya begitu ya. Ini adalah probabilitas Z besar kurang dari atau X kali ya. X besar kurang dari X ya. Itu kan adalah sebesar 45% atau 0,45. Nah, sekarang saya ingin mencari nilai X-nya. Ya, kita bisa menggunakan apa? Kalau yang cepat. Atau dari Z-nya dulu deh, kalau Anda biar nggak bingung. Ya. Kalau kita sekarang ini saya ganti aja, ini tetap sama ya. Ini sekarang saya copy aja di sini. Ya. Ini adalah nilai dari Z besar kurang dari Z. Ya. Sekarang saya mencari nilai Z-nya. Maka tadi caranya kan kalau kita gunakan cara ini kita bisa menggunakan normal.s inverse gitu ya. Ini adalah normal ya. .s
dot inverse probability-nya sekian, maka Z-nya adalah 0,12566 dan seterusnya. Kalau Anda lihat ya di slide, maka di sini Anda bisa lihat Z-nya sama dengan 0,13 dan seterusnya. Benar memang. Kalau kita kan kalau dibulatin 0,13 ya. Kalau kita lihat di sini, berapa sih yang area yang 0,45 tersebut gitu ya. Yang dia sebelah kirinya adalah 0,45 begitu ya. Di sini kalau kita hitung ya minus 0,13 betul kan? 0,45 di sini ya antara ini lah, antara 0,4483 dan seterusnya. Di sini memang kalau menggunakan tabel tentu saja tidak bisa tidak bisa sesensitif Excel ya. Makanya kalau di slide diambilnya adalah minus 0,13 ya boleh-boleh saja kan, memang 0,4483 luas dari kurva yang tersebut. Anda ambil nilai ini juga boleh, atau kalau mau lebih akurat ya diinterpolasikan. Oke. Dengan cara yang demikian, tadi kan kita punya ya Z sama dengan X dikurangi mu dibagi sigma. Maka kalau X tentu saja formulasinya ya. Maksudnya gimana? Jadi kita tulis di sini Z sama dengan X dikurangi mu dibagi sigma. Maka kalau kita mencari X, maka dia akan sama dengan mu ditambah sigma kali Z. Nah, maka di sini kalau Anda sudah mendapatkan nilai Z-nya, Anda mencari nilai X-nya, maka adalah itu tadi kan sigma Z ditambah mu 39,22. Nah, ini pun bisa kita hitung dengan Excel gitu ya. Maka nilai X-nya tadi adalah apa? Mu ditambah sigma dikalikan dengan Z ya. 39, sekian. Ini karena dia pakai pembulatan ya, tapi yang lebih akurat tentu saja yang ini. Nah, ini kan kita menggunakan nilai Z-nya dulu menggunakan norms.S inverse dan seterusnya. Nah, kita bisa juga di sini menggunakan cara yang lain. Kita menggunakan norm inverse gitu ya. Nah, apa probability di sini? Kita gunakan probabilitasnya sekian. Kemudian adalah min-nya. Min-nya adalah 40. Standar deviasinya adalah 6. Kita dapatkan sama persis. Itu adalah kalau Anda menggunakan ini norm.inverse ya, seperti tadi norm.dis, ini adalah norm.s.inverse, mencari nilai Z-nya, ini mengembalikan nilai X-nya. Ya. Saya rasa demikian. Kemudian kalau untuk yang 3B begitu ya, supaya Anda latihan begitu, meskipun sudah dijelaskan di soal, coba dikerjakan ya, baik menggunakan tabel dan juga menggunakan Excel ya.